Jangan berpikir berlebihan. Semua yang berlebihan tidak akan baik. Begitu pula dengan berlebihan dalam berpikir, atau biasa kita sebut overthinking. Di situ pikiran dan hatimu terlalu mendramatisir dan melebih-lebihkan. Bahkan hal yang tak seharusnya dipikirkan justru ikut serta andil dalam penuhnya pikiran. Mungkin setiap hari terasa lelah bukan karena fisikmu, tapi karena pikiranmu yang tak pernah berhenti bekerja. Kamu duduk diam, tapi di dalam kepala ada ribuan percakapan yang terus berputar. Kamu memikirkan masa lalu yang tak bisa diubah, masa depan yang belum tentu datang, dan orang-orang yang bahkan mungkin tidak memikirkanmu kembali. Kamu terus memikirkan setiap kata, setiap kemungkinan, setiap detail kecil. Dan akhirnya, kamu sendiri yang tenggelam dalam arus pikiranmu. Inilah bentuk lelah yang paling tak terlihat. Ketika pikiranmu tak pernah berhenti bekerja, bahkan saat kamu ingin tenang. Dunia yang berjalan begitu cepat, membuat kita terbiasa berpikir terus-menerus. Bahkan tentang hal-hal kecil yang dulu tak perlu kita pikirkan. Kita diajarkan untuk selalu waspada, selalu siap, selalu rencanakan segalanya. Padahal dalam upaya untuk selalu siap, kita lupa untuk beristirahat dari pikiran. Kita ingin semua berjalan sesuai harapan. Kita ingin tahu hasilnya bahkan sebelum melangkah. Tapi hidup tidak bekerja seperti itu. Kadang, kamu harus berjalan tanpa tahu ujungnya. Percaya bahwa langkahmu akan membawamu ke tempat yang benar, walau jalannya belum terlihat jelas hari ini. Pikiran adalah anugerah. Ia membuatmu bisa belajar, memahami, dan bertumbuh. Tapi jika tidak kamu kendalikan, ia bisa menjadi penjara yang sangat menyesakan. Overthinking itu seperti bayangan. Semakin kamu lari darinya, semakin ia mengikuti. Kamu memikirkan hal yang belum tentu terjadi, tapi tubuhmu bereaksi seolah hal itu sudah benar-benar terjadi. Kamu merasa cemas, takut, sedih, padahal semua hanya ada di kepala. Bayangkan jika setiap kali kamu melangkah, kamu berhenti hanya untuk memastikan apakah langkahmu sempurna. Kamu tak akan pernah sampai kemanapun. Begitu juga dengan hidup. Jika kamu terlalu sibuk memikirkan bagaimana caranya agar tidak salah, kamu tidak akan pernah benar-benar bergerak. Orang yang terlalu banyak berpikir jarang benar-benar menikmati hidupnya. Mereka hadir secara fisik, tapi pikirannya selalu ke tempat lain. Saat makan, mereka memikirkan pekerjaan. Saat bekerja, mereka memikirkan masa depan. Saat istirahat, mereka memikirkan apa yang harus dilakukan besok. Hasilnya, hidup terasa cepat berlalu, tapi tidak benar-benar dirasakan. Banyak orang kehilangan momen bahagia bukan karena nasib buruk, tapi karena pikirannya terlalu sibuk menghitung risiko, mencari kepastian, atau menyesali yang sudah berlalu. Dan tanpa sadar, mereka membiarkan pikirannya mencuri damai yang seharusnya mereka miliki hari ini. Kadang, bukan hidupmu yang berat, tapi caramu memikirkannya yang membuat segalanya terasa berat. Lalu, bagaimana cara berhenti berpikir berlebihan? Pertama, sadari bahwa kamu tidak bisa mengontrol segalanya. Apapun yang berada di luar kendalimu, hasil, sikap orang lain, masa depan, lepaskan. Fokus pada apa yang bisa kamu lakukan sekarang. Kamu tidak bisa mengatur arah angin, tapi kamu bisa mengatur layar perahumu. Kedua, jangan lawan pikiranmu. Kadang kita terlalu keras pada diri sendiri. Semakin kamu berkata, jangan pikirkan itu, semakin kuat pikiran itu muncul. Biarkan saja datang dan pergi seperti awan. Amati, tapi jangan melekat. Ketiga, buat batas antara berpikir dan merasa. Tidak semua hal harus dianalisis. Beberapa hal cukup dirasakan dan dijalani. Saat kamu sedih, jangan buru-buru mencari alasannya. Kadang, perasaan hanya butuh dirasakan, bukan dijelaskan. Keempat, latih diri untuk hadir di momen ini. Rasakan nafasmu,
Dengarkan suara di sekitarmu. Rasakan langkahmu saat berjalan. Ini bukan hal sepele, karena kehadiran penuh adalah obat paling ampuh bagi pikiran yang terlalu sibuk. Kelima, belajar menerima bahwa ketidakpastian itu bagian dari hidup. Tak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok. Dan itu bukan hal yang menakutkan. Itu hal yang wajar. Orang bijak tidak mencoba mengendalikan masa depan. Mereka mempersiapkan diri sebaik mungkin, lalu menyerahkan hasilnya pada waktu dan Tuhan. Orang yang menderita bukan karena apa yang terjadi, tapi karena pikirannya tentang apa yang terjadi. Jika kamu dihadapkan pada situasi sulit, jangan langsung bertanya kenapa ini terjadi padaku, tapi tanyakan, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Saat kamu ditinggalkan, jangan isi kepalamu dengan pikiran bahwa kamu tidak berharga. Ingatlah, kamu berharga karena kamu ada, bukan karena siapa yang memilih tinggal. Saat hidup tak berjalan sesuai rencana, jangan terus-menerus mencari kesalahan. Kadang arah hidupmu berubah karena kamu memang dituntun menuju sesuatu yang lebih baik. Pikiran yang tenang tidak lahir dari keadaan yang sempurna, tapi dari hati yang mampu menerima bahwa tidak semua hal perlu dipikirkan terlalu dalam. Jadi, jika malam ini kamu kembali tenggelam dalam pikiran, ingatkan dirimu pelan-pelan. Tidak semua hal butuh jawabannya sekarang. Mungkin kamu belum tahu bagaimana hidupmu nanti, tapi kamu tahu satu hal, kamu sudah berusaha, kamu sudah berjalan, dan itu cukup. Jangan biarkan pikiranmu menghalangimu untuk merasakan kedamaian hari ini. Belajarlah menenangkan diri, bukan karena semua masalahmu sudah selesai, tapi karena kamu tahu berpikir terlalu banyak tidak akan memperbaikinya. Lepaskan sedikit, percaya sedikit, dan tenanglah lebih banyak. Karena hidup ini bukan tentang bagaimana kamu memikirkan segalanya, tapi bagaimana kamu menjalani apa yang ada di hadapanmu dengan hati yang lapang. Mari bersihkan pikiran yang sudah menumpuk sejak lama. Percayalah, banyak yang tidak seharusnya berumah di dalam sana, terutama pada pikiran-pikiran negatif yang muncul begitu saja di kepala, tanpa kita susah payah mencari dan mengupayakannya. Ia muncul dan bertandang sendiri menuju kepala. Namun, biasanya pikiran negatif berasal dari perspektif, lalu kita menerimanya sebagai fakta dan tidak terfikir untuk mempertanyakan kebenarannya. Selalu terfokus pada asumsi sendiri. Pikiran negatif tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh dari kebiasaan khawatir, cemas, dan tidak percaya diri. Sedikit demi sedikit, ia menumpuk. Sampai akhirnya kita merasa seperti sedang tenggelam dalam lautan pikiran yang gelap. Pikiran negatif bisa datang dari banyak hal. Pengalaman, trauma, kegagalan, bahkan kata-kata orang lain. Tapi satu hal yang pasti, kita punya pilihan untuk tidak mempercayainya. Pernahkah kamu sadar bahwa sebagian besar pikiran negatif kita tidak pernah benar-benar terjadi? Kita mengkhawatirkan hal yang belum tentu datang, kita merasa bersalah atas hal yang sudah lewat, dan lupa menikmati apa yang sedang ada di depan mata. Kita terus hidup di antara masa lalu dan masa depan, padahal kedamaian hanya bisa ditemukan di satu tempat, yaitu saat ini. Kadang, cara terbaik untuk melawan pikiran negatif bukan dengan berusaha mengusirnya, tapi mendengarkannya dengan tenang. Lihatlah, dengarkan, pahami, tapi jangan biarkan ia menjadi pengendali hidupmu. Seperti awan yang menutupi matahari, pikiran negatif hanya sementara. Ia datang dan pergi, tapi langit di baliknya itu seperti dirimu yang sejati, tetap luas dan tidak berubah. Belajarlah memperlakukan pikiran negatif dengan lembut. Katakan padanya, terima kasih sudah datang, tapi aku tidak butuh kamu hari ini. Karena setiap kali kamu menolak mempercayai pikiran negatif, kamu sedang memperkuat dirimu sendiri.
Dan setiap kali kamu memilih tenang, kamu sedang menyembuhkan luka yang dulu pernah kamu abaikan. Pikiran negatif tidak datang membawa suara keras. Ia datang diam-diam. Di saat kamu sedang lelah, di saat kamu sedang tidak yakin, dan di saat kamu mulai kehilangan arah. Pikiran negatif sering muncul dari luka lama, dari pengalaman yang tak pernah disembuhkan, dari kata-kata yang dulu menyakitkan, dari rasa bersalah yang tak pernah diampuni. Tapi kamu tidak harus terus hidup dalam cerita lama itu. Kamu berhak menulis ulang kisahmu. Kamu berhak memaafkan dirimu sendiri. Dan kamu berhak hidup tanpa terus dihantui oleh pikiran yang menyakiti. Ada kalanya kamu akan kembali merasa lemah. Ada hari-hari di mana kepala terasa penuh dan kamu tidak tahu lagi bagaimana berpikir jernih. Saat itu terjadi, berhentilah sejenak, tarik nafas, sadari bahwa kamu masih di sini. Bahwa meski pikiranmu sedang berantakan, jiwamu tetap utuh. Pikiran negatif tidak bisa dihapus dengan kata-kata positif saja, tapi bisa dilembutkan dengan kesadaran. Karena kesadaran adalah cahaya. Dan ketika kamu membawa cahaya ke ruang pikiranmu yang gelap, perlahan bayangan itu hilang. Tidak dengan paksaan, tapi dengan penerimaan yang lembut. Jadi, mulai hari ini, jangan biarkan pikiran negatif menentukan siapa dirimu. Biarkan dia lewat seperti angin. Jangan kamu ikuti. Kamu lebih besar dari pikiranmu. Kamu lebih kuat dari ketakutanmu. Kamu bukan apa yang kamu pikirkan. Kamu adalah yang menyadari pikiran itu. Dan itu artinya kamu punya kekuatan untuk berubah. Tidak ada yang tahu betapa keras kamu berjuang di dalam dirimu sendiri. Tidak ada yang tahu seberapa sering kamu menenangkan diri ketika hatimu hampir hancur oleh pikiranmu. Kamu tersenyum di luar, tapi di dalam kamu berperang. Berperang melawan bayangan, melawan rasa takut, melawan keyakinan lama yang terus membisikkan bahwa kamu tidak layak. Terima kasih sudah mendengarkan. Jika pesan ini menyentuh hatimu, bantu sebarkan kedamaian ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke orang yang mungkin sedang lelah dengan pikirannya sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya. Jaga hatimu, jaga pikiranmu, dan percayalah semuanya akan baik-baik saja.